Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh iming-iming terbesar apa yang tapi Bapak tolak? Ada yang mau ngasih saya 2T. Nah, datang seorang militer ke sini. Kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Pertama kali tahu kasus Pertamina, kapan dan bagaimana perasaannya? Prabowo Subianto. Nilainya 7. Kenapa sama Pak? Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yang paling spesial malam hari ini adalah bintang tamu kita. Ia adalah salah satu garda terdepan penegak hukum di negeri ini. Bahkan baru-baru ini ia juga menjadi sorotan publik karena keberaniannya mengungkap kasus-kasus mega korupsi. Siapakah dia? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Sanetiar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Bapak, apa kabar malam ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan harus selalu sehat. Kita juga senang jika Bapak Jaksa Agung kita harus selalu sehat, karena harus menghadapi kasus-kasus besar mega korupsi, harus sehat walafiat ya Bapak. Tapi saya ingin tahu Pak, suasana kebatinan Bapak akhir-akhir ini seperti apa sih Pak? Kan menjadi sorotan terus nih Pak. Ya biasa-biasa aja. Karena kita kan niat ngungkap dengan segala resikonya harus kita hadapi. Resiko kecil atau resiko besar Pak? Resiko biasa-biasa aja lah. Oke, resiko batu-batu kecil aja. Tidak hanya bintang tamu spesial kita, Bapak Jaksa Agung, tapi juga ada panelis yang selalu menemani Q&A. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Maman, Shirley Anabita, Bang Effendi Ghazali, Bang Soleh Solihun, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Tepuk tangan teman-teman. Tak lupa ada lagi tamu spesial kita, keluarga besar Kejaksaan Agung. Terima kasih Bapak-bapak. Bapak Jaksa Agung, langsung saja. Yeah. Di awal tahun 2025, sejumlah lembaga survei menempatkan Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik. Nah, bagi Bapak ini sebuah kebanggaan atau tantangan, pujian atau ujian, Pak? Ya. Kalau sekarang saya menjadi tantangan karena kita udah hampir 2 tahun adalah surveinya bagus terus, gitu, tinggi terus. Ya, kenapa menjadi tantangan? Karena saya harus mempertahankan terus kondisi ini. Saya tidak mau lagi menjadi yang ke bawah lagi. Dan ini selalu saya saya picu pada teman-teman, khususnya para jaksa di daerah, untuk lebih bangkit lagi. Karena sekarang masih ada ketimpangan antara hasil yang antara Kejaksaan Agung dengan daerah masih timpangnya jauh. Saya mengharapkan nanti semua bergerak. Itu yang saya harapkan. Oke Pak, dan teman-teman semuanya, karena kita bicara tantangan, tidak hanya Kejaksaan Agung yang kali ini mendapatkan tantangan dengan isu-isu dan tanggung jawab besar, tapi saya juga ingin menantang Mas Soleh Solihun untuk maju ke depan, untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Jaksa Agung. Berani nggak dengan tantangan ini Mas Soleh? Udah tanda tangan kontrak. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Soleh Solihun. Iya. Aduh, serem nih, jaksa semua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak ST Burhanuddin, Pak Jaksa Agung.
Saya cuma mau mengingatkan Pak, Jaksa Agung. Ingat Pak, yang agung itu cuma Allah. Benar. Bapak berani-berani menganggap Jaksa Agung. Ingat gak kalau kata orang Sunda, kalau menyebut Allah, Gusti Agung. Ini Bapak apakah tidurnya nyenyak? Bapak menyebut dirinya hampir sama kayak Allah. Astagfirullah Pak. Cuma Allah yang berhak menuntut perbuatan manusia dan menganggap dirinya agung. Mari kita doakan Pak Burhanuddin tidurnya tenang ya. Amin. Terus yang kedua, ini buat yang belum tahu nih, kalau mungkin tadi baru pertama kali melihat Pak Burhanuddin terus melihat mirip siapa? Ya benar, Pak Burhanuddin ini mirip suaminya Inul, Mas Adam Suseno. Masih gantengan aku. Ya, nah itu. Dalam wawancara Pak Burhanuddin bilang masih lebih gantengan dari saya. Pak, saya mau ngingetin lagi sekali lagi Pak. Seorang manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu artinya apa? Sombong. Tidak akan masuk surga seorang manusia yang ada sifat sombong bahkan sebesar biji sawi. Jadi saya mohon Bapak ini di bulan Ramadan istighfar Pak. Masih aman ya? Aman. Yang ketiga agak-agak kurang aman nih kayaknya. Tapi ya saya seperti tadi kan kata Bapak, surveinya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung itu sekarang meningkat. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kejaksaan Agung. Ada secerca harapan sebagai rakyat melihat Kejaksaan Agung. Oh ternyata masih ada institusi pemerintah yang bisa kita percayai, dan selain dipercayai juga sangat powerful. Tapi ini saya melihat saking powerfulnya Kejaksaan Agung sampai-sampai tupoksi institusi lain diambil juga. Belakangan ini Kejaksaan Agung jadi humasnya Pertamina, Pak. Mulai. Saya rasakan tidak perlulah diterangkan bahwa ini bensin aman, tidak perlu Pak, bukan tugas Bapak. Rakyat juga tanpa diterangkan susah percaya. Jadi mungkin saya bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan Bapak ini ketika mengungkap mega korupsi terus tiba-tiba rakyat tidak percaya Pertamina, terus rakyat tidak beli Pertamina, nanti negara rugi. Bapak malah dalam hati, waduh, ini gara-gara aku negara jadi rugi, nanti aku jadi perbuatan merugikan negara. Apa jangan-jangan begitu nanti? Oh, tidak usah Pak, tidak usah. Bapak tidak usah merasa merugikan negara. Kami percaya sama Bapak. Boleh tepuk tangan buat Bapak ya. Memang agak susah ternyata ya Pak ya, mau berbuat jadi orang benar di negara ini. Saya Soleh Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tahu ini adalah episode paling menegangkan buat Mas Soleh Solihun. Bukan ya Bang Effendi? Selamat malam. Pertama-tama saya harus disclaimer, dan sebetulnya penampilan Soleh Solihun tadi biasa aja. Dalam gini saya mau bilang gini, disclaimer karena saya sebetulnya termasuk dalam kelompok tenaga ahli yang sering kumpul-kumpul di sini, diajak diskusi dengan Bapak Jaksa Agung. Dan kalau diskusi, jadi menurut saya 2 tahun ini Kejaksaan Agung itu makin dipercaya publik itu, kami ya begitu. Jadi nggak ada. Oh jadi ini atas jasa Anda gitu? Bukan maksudnya seperti tadi itu. Jadi biasa betul kita lepaskan. Kenapa begini Pak? Kenapa begitu Pak? Gitu. Iya kan Anda di hire sama Kejaksaan, saya kan di hire sama Metro TV. Tetap aja. Jadi nggak. Tapi saya rasa semua yang nonton malam ini ingin tahu hal-hal yang paling terkini lah gitu ya. Nah saya mungkin nanya pakai yang paling sederhana dulu aja. Pak Jaksa Agung kami, itu pertama kali tahu kasus Pertamina kapan dan bagaimana bahasannya? Sebelum saya ke Kang Soleh dulu. Kang, ini agak serius sedikit. Kami bukan humas, bukan mau jadi humas Pertamina. Tapi ada suatu kesalahan penyampaian di media, ya, yang menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi dengan Pertamax ini. Karena di media itu, kita kan punya penyidikan 2013 sampai 2023. Sekarang kan 25. Jadi masyarakat sedikit resah bahwa wah Pertamax akhirnya masih oplosan atau apapun lah. Itu yang saya luruskan. Gitu. Kemudian untuk beliau ini, sebenarnya begitu saya masuk ke Kejaksaan kembali, saya selalu teringat Petral. Ini. Dan kebetulan aja di awal tahun ada kesempatan, ada informasi masuk
ya saya terima, saya kembangkan. Sebenarnya sudah di awal tahun, karena udah 4 bulan yang lalu. Kami menyelidiki ini udah 4 bulan yang lalu. Mungkin kami kemudian sampaikan ke masyarakat setelah kita tahap ke penyidikan. Dalam penyidikan kami close, kami tutup, tidak ada yang tahu. Setelah ke penyidikan, kami buka. Itu awal-awalnya. Tapi Bapak memang sudah dari awal itu ya mendengar, karena ini judulnya kan Sound of Justice. Sound of Petralnya sudah lama ya, Pak? Sound of Petral. Sudah lama. Gitu ya. Tapi kenapa baru sekarang, Pak? Baru ada data, informasi yang masuk pada kita. Itu. Bukan ada pasti kami banyak support untuk coba mengungkap ini. Karena jujur aja, ini adalah kasus yang cukup pelik, cukup besar. Tapi kami memang belum bisa menjangkau ke petralnya. Tapi adalah yang sekarang aja dulu. Yang kita tahu itu cukup pelik itu antara lain karena Pak Ahok kan terakhir yang dipanggil gitu. Iya. Dia bilang bahwa saya tahu kakinya. Tapi Kejaksaan Agung udah tahu sampai kepalanya. Karena kami udah 4 bulan untuk... Tapi Pak, banyak juga lembaga penegak hukum yang sudah mengetahui dan mengantongi banyak sekali bukti dan juga data, tapi tidak berani, bahkan tidak seberani Kejaksaan Agung. Apakah memang butuh restu pihak-pihak atau kekuasaan tertentu baru boleh atau mungkin berani untuk bergerak, Pak? Tidak. Dan selama ini kami juga tetap independen dalam penegakan. Dan tidak pernah ada yang campur tangan. Ini harus begini, nggak ada. Sampai saat ini. Dan kita satu nawaitu yang baik aja, bahwa kami dengan Jampisus dengan beserta jajaran kami selalu kompak dan kami selalu bersama-sama untuk menentukan, ayo kita memulai pembukaan ini. Oke, tepuk tangan semangat dulu buat Pak Jaksa Agung. Satu lagi, Shirley. Pak Jaksa Agung, izin Pak, tadi saat masuk pertama kali yang langsung menjedot perhatian Shirley itu adalah kumisnya Bapak, Pak. Nah, jadi faktor kumis ini Pak, di belahan dunia manapun ternyata digambarkan sebagai keberanian dan nyali. Apalagi ketika yang memiliki itu adalah seorang pemimpin atau alpha man. Dalam hal ini mungkin saya ambil sedikit contoh, kalau dalam dunia perwayangan kita mengenal sosok Bima atau putranya Gatot Kaca yang punya kumis yang artistik. Di tengah teras isu masyarakat terhadap apa yang hari-hari ini terjadi, Pak, seberapa besar faktor kumis ini memberi Bapak keberanian? Baik, gini Mbak, saya sih kebetulan aja punya kumis. Karena di keluarga saya yang saya yang ada kumisnya. Kemudian kalau saya tidak berkumis, itu wajah saya aneh gitu. Dan kemudian kenapa saya pertahankan ini? Ya cuma identitas saja. Tapi secara psikologi menambah rasa lebih berwibawa atau lebih bukan berani. Berwibawa. Rasanya bukan berwibawa ya, tapi saya merasa bahwa saya lengkap. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jaksa Agung. Paling besar tekanan yang pernah Bapak alami apa, Pak? Ini di belakangnya bintang 3, ya suruh datang ke sini. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Bapak Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia yang menjadi bintang tamu Q&A pada malam hari ini. Saatnya kita ke Kang Maman. Silakan Kang Maman. Saya ingin mulai dari pernyataan Ahok, Pak Jaksa Agung. Ahok bilang ternyata saya cuma sekaki. Datanya di Kejaksaan Agung sekepala. Kalau kita pakai rate 1 sampai 10, di angka berapa baru Kejaksaan Agung berani melakukan tindakan? Bukti-bukti sudah kita temukan. Karena kita yang punya bukti awal begitu. Ya. Dan ya sekarang kita sekitar 60% lebih kita sudah berani untuk mengambil tindakan. Ya. Di 60% lebih. Iya. Karena memang kita perlu hati-hati karena saya tahu ya perkara ini pelik dan pasti ada intrik-intrik tertentu. Dan begitu memulai bapak-bapak pasti tahu saya di framing kayak apa.
itu Nah, lebih menggentarkan kasusnya atau lebih menggentarkan framingnya? udah biasa di framing biasa. Yang Jadi paling berat ya framingnya. enggak kita kasusnya sendiri. Kasusnya cukup berat. Dari semua kasus yang pernah Bapak tangani Pak, Iya. kan itu semuanya mega korupsi, kasus-kasus besar. Yang paling berat Pak, satu saja. Sampai saat ini sepanjang karir Bapak, kasus apa Pak? Pengungkapannya ya. Paling sulit adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena satu langkah itu, ini perputarannya sampai 50. Jadi ya, untuk menyelusurinya itu sangat panjang gitu, Mbak. Teman-teman aja kalau ya, jaksa itu sampai pagi, sampai tiap hari sampai pagi. Kita gimana mengungkap ini begitu sulitnya. Kalau perkara gratifikasi sih mudah-mudah aja. Yang selalu menarik sebetulnya kenapa publik memberikan apresiasi. Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral atau no viral, no justice. Tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral. Agak kebalik gitu ya. Saya jawab dulu nih, Ya. gini. Saya itu orang Sunda yang punya prinsip ya, China herang, laukna menang. Jadi kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh, saya punya hasilnya ini. Itu prinsip itu saya bawa Kang Maman, Kang Soleh. Kenapa? Sangat bagus lah untuk penindakan. Jadi nggak usah ribut dulu, nggak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama. Pernah nggak Pak secara pribadi suatu saat merasa, waduh nih kalau kan kita nggak terlalu tahu ya pada awalnya petanya seperti apa gitu. Putarannya bisa 50 kali gitu. Ya. Suatu saat kemudian karena jejaring tertentu, wah saya harus menanggung akibatnya gitu. Jadi terbentur cadas begitu. Iya ya Pak. Alhamdulillah enggak. Ya. Kalau godaan bukan godaan, tekanan sih selalu ada dan pasti ada. Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong lah tekanan. kalau tidak ada Paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa nih? Dalam sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Gitu. Adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus pernah saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3. Ya suruh datanglah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti aja ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi dan pengabdian saya yang terakhir. Usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada. Ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah. Marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi. Ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua. Bahwa mau mengganti para pemain korupsinya. Atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan.
Nah, sedangkan itu tidak terjadi boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain. Itu sudah suatu tidak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan. Jadi mohon maaf nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak. Ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya, kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak? Yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara. Termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan ya pidana apapun, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapa kalian, sekalian saudara-saudaraku juga. Saya mau mengutip tulisan Bapak di Instagram, Pak. Jaksa yang hebat tidak lahir dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi dibentuk dari kesulitan, tantangan, dan air mata. Puitis sekali ini, Kang Maman juga kalah nih. Nah pertanyaan saya, kapan Bapak berlinang air mata karena pekerjaan Bapak sebagai jaksa? Terakhir Bapak berlinang air mata karena pekerjaan itu kapan Pak? Boleh cerita nggak Pak? Ya kalau gagal saya menuntut itu saya berlinang air mata. Terakhir ya kasusnya Asabri. Keluarga di rumah gimana Pak melihat Bapak nangis, banyak tekanan di luar? Ya nangisnya nggak dilihatin teman-teman. Nanti anak-anak jadi enggak. Jadi dalam artian begini Mas. Anak-anak yang saya khawatirkan adalah dengan adanya kalau anak-anak itu terus kesannya gini dengan framing ini, yang selalu saya khawatirkan adalah anak-anak percaya enggak sih? Itu yang saya khawatirkan. Saya dengan tekanan apapun saya enggak ada masalah. Dan ancaman yang pernah saya terima paling sadis adalah ketika saya tugas di Aceh, begitu saya turun dari pesawat, ya itu ada dulu bukan WA SMS masuk. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin di Kota Raja. Dan saya minta 1 kali 24 jam. Dua kali 24 jam saudara untuk meninggalkan Kota Raja. Itu ancaman dari GAM dulu. Dan saya, apa yang saya katakan pada pimpinan saya, sama. Saya pantang untuk surut. Seminggu sebelum Lebaran, sebelum puasa, saya ke Pambusuang, Sulawesi Barat. Di sana semua orang mengagumi tokohnya, Baharudin Lopa namanya. Siap. Hari ini Burhanuddin. Apakah Kejaksaan Agung harus dipimpin oleh orang dengan nama B? Dalam artian benar banget, berani banget. Plus ada arti di belakangnya, din itu. Baharudin Lopa, cahaya agama. Burhanuddin, sinaran agama. Berani tapi berbasis agama seperti yang disebutkan waktu di Deddy Corbuzier. Backup saya Allah. Berarti udah gak punya rasa takut sama sekali. Siap. Kang Man, saya tuh lahir di kota kecil yang agamis. Mungkin kalau saya tuh lahir di Talaga, Kabupaten Majalengka. Majalengka ke rumah saya itu ke Talaga itu 28 kilo. Saya hidup di lingkungan yang agamis dan selalu sesuatu orang tua selalu yang baik
lakukan, yang tidak kau lepaskan. Dan selalu itu. Dan apa yang menjadi pilihan saya, ingin apa yang saya baik, yang anggap saya baik. Saya tidak menganggap orang lain saya itu, oh benar saya itu jadi tokoh, enggak juga Mas. Saya hanya ingin menjadi orang baik dan berguna bagi orang lain. Baik, tepuk tangan untuk Pak Burhanuddin. Tahan dulu teman-teman panelis, kita masih akan lanjutkan, namun kita harus jeda dulu. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ada juga kan jaksa-jaksa yang terkena kasus. Dan kalau terjadi, tindakannya seperti apa? Apakah memang masih ada harapan korupsi ini dikurangi, diminimalisir, Pak? Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak ST Burhanuddin. Bapak, apa sih sebenarnya yang mendorong Bapak sejak kecil ini masuk dan menggeluti pendidikan hukum dan memulai karir di kejaksaan? Apakah memang itu cita-cita dari kecil, Pak? Ini kecelakaan. Kenapa kecelakaan, Saya Pak? cita-citanya malah jadi insinyur. Jadi, tapi mengingat saya itu dari keluarga besar. Kakak beradik 10 orang. Bisa bayangin pada waktu itu yang kuliah aja 5. Bapak orang tua saya hanya seorang petani. Jadi kalau saya masuk waktu itu pertimbangannya, kalau saya masuk fakultas teknik, biayanya banyak, waktunya panjang. Sekarang orang tua itu udah carilah, ya kamu kuliah, carilah yang tercepat, termurah. Dan pada waktu itu fakultas hukum saya melihat ya karena non eksak jadinya agak murah gitu. Maka saya masuklah ke situ. Itu tidak, jadi bukan ini kecelakaan aja bagi saya. Kemudian kalau saya berhasil di sini, ya mungkin orang lain loh ya, saya tidak suzon, tidak sombong. Kalau saya menganggap teman-teman atau masyarakat mengambil saya berhasil, karena kalau saya sudah melangkah, kemudian pekerjaan itu saya terima dan saya harus berhasil. Itu aja. Bagaimana pengalaman masa kecil Bapak itu tadi? Itu berpengaruh dalam pengambilan keputusan Bapak di masa karir yang sekarang ini, Pak? Yang mendorong betul adalah ibu saya. Ibu saya itu waktu wafat 104 tahun. Dan setiap hari yang didoakan oleh almarhumah itu adalah agar Burhanuddin yang jadi. Itu saya nggak tahu kenapa. Ibu saya sangat sayang dengan saya. Ya setiap beliau udah pakai kursi roda, di kursi selalu doakan yang khusus saya. Adik-adik saya protes. Kenapa kok cuma Pak TB Hasanuddin protes juga nggak, Pak? Iya, protes juga. Dia juga kok didoakan kok cuma saya. Itu doa seorang ibu memang tidak bisa kita sepelekan gitu. Akan sangat menentukan. Apa yang Ibu sampaikan ketika pada akhirnya doa beliau itu terwujud dan Bapak menjadi sosok pemimpin negeri ini? Almarhum, waktu itu udah almarhum. Yang saya katakan di makamnya, Bu, inilah anakmu yang tadinya oleh Bapak tidak dibanggakan menjadi kebanggaan keluarga. Karena ini Ramadan, saya justru ingin tahu yang sederhana tentang Ibu. Kenangan apa yang tidak bisa terlupa dari Bapak dan Ibu ketika Ramadan tiba? Ketika sahur, ketika berbuka? Ya. Setiap malam, bukan ini aja, dari kecil saya. Ibu saya kalau malam selalu mencium mata saya. Itulah yang kenangan yang gak akan lupa. Setiap malam, setiap habis tahajud atau sebelum tahajud, semua anak-anaknya matanya diciuminya. Itulah kelebihan ibu. Makanya. Siap. Kasih sayang yang mendalam. Ya, bicara soal kecelakaan tadi. Jadi sebetulnya semula Pak Jaksa Agung ini hampir sama kayak Sidul ya. Ingin jadi tukang insinyur pada awalnya ya. Nah,
pertanyaan yang sangat menarik adalah ini dalam konteks kecelakaan gitu ya. Kan sering juga, ini masyarakat pasti dengar, ada juga kan jaksa-jaksa yang terkena kasus. Gitu. Ya, jaksa nakal. Boleh juga dong disebut begitu kan, ada yang main nakal, jaksa juga ada. Ya kan? Nah, bagaimana Bapak mengantisipasi itu ya, supaya itu misalnya tidak terjadi lagi, dan kalau terjadi, tindakannya seperti apa? Ya. Kita harus mengakui bahwa kami juga tidak bersih amat lah, semua pasti ada yang nakal tuh pasti. Dan saya selalu memperhatikan begini, bahwa saya selalu menerima, hampir tiap hari itu saya menerima WA, ya hampir 300-an. Dan 300 WA setiap malam, dan saya selalu baca sendiri, akan selalu saya jawab sendiri. Nah, inilah yang menjadikan saya juga adalah untuk pengawasan. Karena kami sadar bahwa terlalu luas kalau kami awasi sendiri. Dengan aparatur pengawasan juga yang terbatas. Ini dari Sabang sampai Merauke. Itu sangat luas. Dan saya lebih senang kalau media kita terbuka dengan media. Kami kan jadi sebagai generasi, ini curhat ya Pak ya lebih tepatnya. Jadi akhirnya kan kami melihat sebagai generasi muda, wah luar biasa ya korupsi di negeri kita sudah mengakar kuat gitu Bang Effendi. Pertanyaannya adalah ini masih bisa, ini ada harapan gak sih Pak sebetulnya untuk mungkin kalau dituntaskan setuntas-tuntasnya ya berproses menuju ke sana. Tapi apakah memang masih ada harapan korupsi ini dikurangi, diminimalisir Pak? Kalau memang ada, bagaimana caranya Pak? Karena tadi ada istilah sudah mendarah daging, sudah menjadi sistem. Yang kalau memang sudah tersistematis, masif, terstruktur, ini dari mana kami harus misalnya? Ya, dari memulainya. Iya, memulainya Pak. Memulainya dari diri sendiri. Kita nggak usah berteori lah. Udahlah jadikan, misalnya di rumah, contohkan pada anak-anak. Untuk tidak hal-hal yang bersifat korup lah. Kemudian bagi seorang pimpinan unit kerja, disitulah ayo kita. Karena gini, kalau jaksa agungnya nggak korup, di bawah nggak akan rampok lah. Tapi kalau di atas misalnya menterinya korup, di bawah itu jadi rampok anak-anaknya. Tapi kalau di atas sudah baik, ya ini kan contoh pribadi. Kalau misalnya menterinya memberikan contoh yang baik, ya ke bawah pun akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan tercela. Yakinlah. Persoalannya sekarang ada tadi yang ditanyakan Shirley juga, situasinya adalah yang memiliki kekuasaan dan power itulah yang melakukan korupsi. Masihkah bisa diselamatkan negeri ini, Pak? Kita sebagai masih orang muda pasti harus punya harapan. Dan saya yakin, karena banyak ada negara-negara juga, negara-negara lain yang memang korupsinya sangat kecil gitu. Dan harus punya. Kalau saya masih punya harapan lah. Hidup ini kan nggak kayak film happy ending ya Pak Burhan. Iya, betul. Orang yang kita kira jujur dan kita anggap dia jujur, biasanya pensiunnya malah sepi sendiri. Sementara orang yang tidak jujur tetap dikelilingi oleh orang-orang dengan kehidupannya yang bermewah-mewah. Banyak anak pejabat yang orang bapaknya jujur ya anaknya jadi punya warung kecil pun nggak punya gitu. Bapak bisa bayangkan nggak hari tua Bapak kalau kelihatan terlalu bersih, malah sendiri. Tapi mungkin dari segi ketenangan, kalau misalnya saya melakukan perbuatan tercela misalnya, tetap saya dalam hidup pensiun pun berpikir, wah tahu yang aku ambil dulu ketahuan, yang malu akan keluarga, yang malu anak-anak, akan selalu dihantui itu. Jadi ketidakketenangan itu pasti ada. Tapi kalau apa yang sudah lakukan selama ini, saya selalu alurnya yang benar, nggak punya apapun, kalau hati tenang, yakinlah. Oke, terima kasih Pak. Jadi teman-teman harus jujur agar tenang nanti di masa tuanya ya. Oke, dan kita masih akan ada pembahasan yang lebih mendalam lagi bersama Pak Jaksa Agung kita. Hanya di Q&A, kita akan kembali seusai jeda.
Prabowo Subianto. Nilainya 7. Ibu Megawati. Mungkin 6. Menuntut dengan hukuman mati. Soal efek jeraknya saya kok tidak yakin. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan masih ada jawaban-jawaban seru dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin yang masih ada di sini. Namun sebelum kita kembalikan pada panelis dan kita mau berbincang lagi dengan Bapak, kami ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus Bapak jawab. Yang pertama kami akan tampilkan nanti Pak, 3 foto tokoh. Nah di situ dari 1 sampai 10 Bapak cintanya seberapa besar. Ini adalah Love Matter, jadi Love Matter Games. Ada 3 foto tokoh. Kita akan tampilkan yang pertama ya Pak, dari 1 sampai 10 Bapak kasih nilai berapa. Yang pertama kita tampilkan foto sosok ini, yaitu Pak Jokowi. 1 sampai 10. Seberapa cinta Pak Burhanuddin? 7. 7. Ada alasan nggak Pak memberikan nilai 7? Pak Jokowi adalah orang yang pertama mempercayai saya untuk duduk saya sebagai jaksa agung. Itu ya. Jadi 7. Kalau foto yang kedua, sosok ini, Pak Prabowo Subianto. Sama. 7. Nilainya 7. Kenapa sama Pak? Karena Pak Prabowo juga ya orang yang menunjuk saya untuk menjadi jaksa agung. Oh baik. Yang ketiga, sosok ini, Ibu Megawati. Sosok ibu ya bagi saya mungkin 6 lah. 6? Iya. Kenapa 6? Di bawah Pak Karena Jokowi dan saya Pak Prabowo? tidak begitu mengenal secara pribadi, itu yang akan menjadikan nilainya berkurang. Secara pribadi saya tidak terlalu dekat. Gitu. Tapi kalau yang 2 ini kan saya dekat, saya tidak akan melihat dari sisi apa. Tetapi saya memiliki kedekatan dan kepercayaan kepada saya. Saya tadi tertarik dengan Love Matter menaruh Ibu Mega di angka 6. Itu sekaligus ingin menjawab bahwa Bapak tidak dipengaruhi oleh partai tertentu karena saudara Bapak ada di sana dalam mengambil keputusan ini. Tidak ada. Jadi gini, saya pada waktu saya ditempatkan ya menjadi jaksa agung, saya tanya ke Pak Jokowi pada waktu itu, Pak, saya dari mana saya ditempatkan? Kalau saya dari partai, saya akan mundur, Pak. Itu dinyatakan? Iya. Kenapa? Saya akan mataharinya 2. Saya ingin matahari saya 1. Dan Pak Jokowi kan terus di TV juga ada disampaikan bahwa Burhanuddin adalah... Pak Burhan, banyak sekali harapan masyarakat tuh begitu besar agar melalui hukuman mati, memiskinkan koruptor dan perampasan aset dengan strategi pembuktian terbalik, ini bisa terwujud. Apakah di kepemimpinan Bapak ini bisa terwujud Pak, agar ada efek jera? Ya, kalau masih kalau undang-undangnya masih memberlakukan bahwa kita hukuman mati, ya kita akan maksimal, tapi dengan satu syarat-syarat tertentu kan. Di dalam undang-undang juga begitu. Dengan syarat-syarat tertentu kita bisa menuntut dengan hukuman mati. Soal efek jeraknya saya kok tidak yakin tentang itu. Kenapa tidak yakin Pak? Ya. Bapak aja tidak yakin, bagaimana kami Pak? Iya, karena gini, belum tentu kan mati orang itu aja, yang lain belum tentu apakah dia juga berpikir kalau saya nanti berbuat akan dimatikan demikian. Nah, bagaimana menjawab stigma masyarakat yang masih ada saat ini, Pak, bahwa penegak hukum kadang itu dijadikan alat kekuasaan dari rezim ke rezim? Setuju ya, sih ada itu? Aja, karena memang ada sejarahnya. Mungkin yang sebelum saya, cuma masyarakat lah yang bisa menilai. Saya tidak bisa menilai diri sendiri, walaupun saya tahu mungkin dan saya merasakannya, tapi saya enggak. Baik, tepuk tangan untuk Pak Jaksa Agung. Teman-teman, waktunya habis, tapi kita harus memberikan closing statement. Kita mulai dari Mas Solihun dulu. Oke, dalam perjumpaan yang singkat ini, Pak Burhanuddin, saya melihat 2 nilai positif yang membuat saya, wah ini sepertinya kita boleh sedikit menaruh harapan pada Pak Jaksa Agung yang sekarang. Yang pertama tadi Pak Burhanuddin menyebut rasa malu. Dia memikirkan
jangan sampai saya berbuat curang atau kejahatan atau nakal-nakal karena nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana keluarga saya. Itu saya senang karena Pak Burhan memikirkan rasa malu. Terus yang kedua, tadi ketika ditanya Pak Jokowi, Pak Prabowo ngasih nilai yang biasa saja, 7 gitu. Itu sebuah saya melihat bahwa Pak Burhan ini punya integritas. Kayaknya kita bisa percaya bahwa Pak Burhan ini tidak bisa dipengaruhi. Jadi saya apresiasi itu Pak Burhanuddin. Pertama-tama terima kasih, khususnya kita boleh kritis gitu ya. Itu penting ya. Tenaga ahli boleh kritis, solihun boleh kritis, rakyat juga boleh kritis. Kirimlah surat, kirimlah kalau ada yang nomor, kirim semua ya untuk memberitahukan dan selalu diverifikasi untuk ditindak. Itu penting. Yang lebih menarik, tantangan itu besar ya. 1.000 triliun kalau rakyat punya asumsi ini 5 tahun kali 193,7 itu ya. Pertanyaan yang agak menarik adalah sekarang yang lagi diselidik-selidiki ada yang lebih besar dari itu, Pak? Masih di dalam. Ya. Oh, masih di dalam. Ya, gitu ya. Kami bersama Bapak. Kalau ada lagi yang lebih besar dari itu nih. Terima kasih. Baik. Jadi dari jawaban dan pembawaan Pak Burhan menunjukkan bahwa beliau memang adalah seorang yang lahir dan besar di Jawa Barat, Pak. Nggak neko-neko, humanis, agamis, sehingga sangat wajar kalau tahun 2024 sampai mencatat Bapak mendapat penganugerahan Detik Award sebagai penegak hukum yang humanis. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu nggak teman-teman? Karena maka harapan saya adalah semoga lebih banyak lagi pemimpin di negeri ini, bahkan elit di negeri ini yang seperti Bapak dalam memegang prinsip. Karena boleh jadi banyaknya mungkin kejelekan, mungkin kasus korupsi atau hal-hal buruk lainnya yang hari ini mulai naik ke permukaan, Pak. Bukan karena orang baiknya tidak ada, tapi malu-malu menunjukkan itu ketika dalam menjalankan tugasnya. Sehingga di akhir, selamat bertugas, Pak. Kami semua mendoakan semoga Bapak konsisten terus dengan nilai-nilai yang hari ini Bapak pegang. Dan semoga lebih banyak lagi generasi muda yang mengikuti jalan Bapak. Amin. Kang Maman, silakan. Basisnya satu tadi, begitu Bapak menyebut anak sudah membaca, saya langsung teringat satu kalimat. Burhanuddin bagi menjalankan apa yang diungkapkan Rumi. Janganlah gunakan pedang kayu dalam perang. Pergilah cari yang dari baja, kemudian majulah dengan gembira. Berani, tegas, tanpa rasa takut, malah melakukannya dengan gembira karena merasa punya pelindung yang maha kuat sekaligus maha kasih. Backup saya Allah. Saking tak terlihatnya rasa takut itu, aku melihat kembali pernyataan Rumi yang mewujud. Kamu dilahirkan memiliki sayap. Mengapa lebih memilih hidup merangkak? Ya, pemegang pedang keadilan tidak boleh merangkak, apalagi di bawah kangkangan pemegang kuasa. Ia harus tegak, dengan mata tertutup agar tak membedakan siapapun, dengan pedang di kanan dan neraca yang adil di tangan kiri, di atas tulisan Trikrama Adiaksa, Satya Adi Wicaksana. Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur terhadap Tuhan, diri pribadi, keluarga, dan sesama manusia. Persis seperti patung yang berdiri tegak di depan gedung ini. Itulah pesan yang dititipkan bangsa ini untuk orang-orang yang berada di tempat ini yang mendapat sebutan agung. Nah, sebagai penutup mohon closing statement dari Pak Jaksa Agung untuk para panelis, untuk kita semua yang ada di sini, khususnya juga untuk pemirsa Q&A Metro TV dan generasi muda di luar sana, Pak. Yang pasti saya mohon dukungannya, supportnya, dan tentunya saya akan buktikan bahwa ke depan negara ini akan lebih baik lagi. Dan saya mengharapkan untuk generasi muda, ayo kita sama-sama harus yakin bahwa suatu saat apa yang diharapkan oleh rakyat bisa tercapai. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Esti Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia sudah berkenan di Q&A pada malam hari ini. Dan tentu saja sangat menginspirasi Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan, dan para panelis yang luar biasa sudah mewakili masyarakat dan rekan mahasiswa. Tak lupa tepuk tangan sekali lagi untuk keluarga besar Kejaksaan Agung. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa kami
masih akan hadir dengan episode-episode lainnya untuk mengangkat kisah-kisah tokoh yang luar biasa. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan sekian dulu, saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.